Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, para siswa peserta PTA SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, syukur alhamdulillah dengan curahan rahmat dan nikmat Allah, yakni nikmat hidayah iman, hidayah Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan PTA sebagaimana telah kita agendakan oleh para panitia dengan baik. Anakku sekalian, baiklah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang perintah Allah dalam Al-Quran yang menyuruh setiap muslim agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setiap muslim, setiap mukmin, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 materi kajian dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah makna takwa. Kemudian yang kedua, aplikasi takwa. Dan yang ketiga adalah hikmah takwa. Anakku sekalian yang saya banggakan, dari sisi makna, takwa itu banyak arti. Secara bahasa, maknanya adalah taat. Taat kepada Allah. Taat kepada perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, maknanya adalah khauf atau takut. Takut kepada Allah. Takut kalau melanggar larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, takwa artinya benteng. Dengan ketakwaan kepada Allah, seseorang akan terbentengi dirinya dari segala perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Kemudian yang keempat, takwa artinya adalah bersikap hati-hati. Pernah ada seorang sahabat, seorang jamaah yang bertanya kepada sahabat Rasulullah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bertanya, apakah takwa itu? Maka Khalifah bertanya kepada orang itu, jikalau Anda berjalan di sebuah tempat yang penuh dengan duri, apa yang Anda lakukan? Maka jawabannya adalah pasti bersikap hati-hati. Jangan sampai kakinya akan terluka. Dan maknanya kalau begitu, takwa adalah seseorang berhati-hati agar terhindar dari segala yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang takwa itu hidupnya hati-hati. Ketika ada yang dianggap melanggar larangan Allah, sesuatu yang diharapkan oleh Allah, maka dia berupaya untuk menghindarinya. Anakku sekalian, itu adalah makna takwa dari sisi bahasa. Sekarang kita bahas dari sisi istilah. Nah, secara istilah, takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah
dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita lihat dari sisi istilah, ada dua hal terkait takwa. Pertama adalah sikap taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan yang kedua adalah sikap menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana aplikasi ketakwaan menurut istilah ini? Kita ambil contoh dari sekian banyak contoh. Seseorang yang bertakwa kepada Allah, dia harus melaksanakan perintah sholat. Al-Quran, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, yang kedua itu Allah mengatakan, jadi orang yang bertakwa adalah orang yang wa yuqimunas sholat. Orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi sebuah bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, maka seorang Muslim yang mutakin, dia harus melaksanakan sholat. Kenapa harus sholat? Adalah suatu ibadah yang sangat penting. Rasulullah mengatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa orang yang mendirikan sholat, sungguh dia telah menegakkan agama. Dan orang yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah meruntuhkan dan menghancurkan agama. Anakku sekalian, jadi maknanya apa? Jadi orang-orang yang sholatnya konsisten, di awal waktu dengan sholat yang baik, maka dia telah mendirikan, mengokohkan agamanya. Nah, orang sholat dengan baik, maka akan tumbuh kesadaran beragama dengan baik. Bagi dia sangat mudah untuk melaksanakan perintah-perintah agama yang lainnya. Jadi orang sholatnya dengan baik, maka dia akan mudah melaksanakan ibadah puasa, dia akan berzakat, dia akan berhaji, dan dia pun akan melakukan amal soleh yang lainnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, dia telah merobohkan agamanya, maka sangat berat bagi dia untuk melaksanakan perintah-perintah agama yang lainnya. Dan malah sebaliknya, maka dia akan rentan untuk melakukan berbagai macam perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah menjamin dalam Al-Quran, orang yang sholat dengan baik, aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi dirikan sholat, karena sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Itu Allah yang menjamin. Jadi kalau kita sholat dengan baik, ya, konsisten, maka insya Allah dia akan terjaga dari perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah. Itu satu contoh. Jadi takwa dalam arti melaksanakan perintah Allah adalah kita melaksanakan sholat dengan baik. Dan itu baru satu. Masih banyak perintah-perintah yang lain yang terkait dengan ketakwaan kepada Allah dalam arti mentaati perintah-perintah Allah. Sekarang makna yang kedua, takwa adalah meninggalkan larangan Allah. Kita ambil contoh, sebuah masalah yang sangat besar pada hari ini, yang terkait dengan larangan Allah adalah larangan pergaulan bebas atau berzina. Ya, Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 32,
Allah mengatakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Anak sekalian, itulah dua hal yang merupakan contoh daripada aplikasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah, kemudian yang ketiga, adapun hikmah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada tiga hal. Yang dua kita ambil dari surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, dan barang siapa orang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ada dua hal di situ. Hikmah pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi atas segala permasalahan hidupnya. Hidup ini adalah sebuah lahan masalah. Banyak problem yang cukup berat. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah berikan jalan keluar. Kemudian hikmah yang kedua dalam surah At-Tolaq adalah Allah akan memberikan rezeki kepada orang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika orang mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berat, ya maka orang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki. Allah alirkan rezeki yang cukup banyak kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu dua hal dalam surah At-Tolaq. Kemudian hikmah yang ketiga kita ambil dalam Quran surah Ali Imran ayat 133. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang ketiga ini Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah surga. Sanalah Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa di akhirat nanti kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, jadi itulah tiga hal yang merupakan hikmah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah Allah memberikan solusi atas segala permasalahan hidupnya. Yang kedua, Allah berikan rezeki yang banyak kepada orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, di surga nanti, di akhirat nanti Allah berikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Anak sekalian, kemudian yang terakhir saya sampaikan pesan Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, pesan Al-Quran ini ada dua hal. Yang pertama adalah perintah bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Laksanakan seluruh perintah Allah dan tinggalkan seluruh larangan Allah selama hidupnya. Kemudian yang kedua adalah Allah memperingatkan, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan pasrah, taat patuh kepada Allah. Jangan sekali-kali Anda untuk murtad, berpindah agama atau kufur kepada Allah. Sungguh merupakan sebuah musibah terbesar dalam hidup manusia kalau akhir hayatnya dia kufur, murtad dari Islam. Semoga kita tidak melakukan seperti itu. Anak sekalian, itulah barangkali hal yang terpenting dari kajian kita pada hari ini. Semoga kita Allah berikan ketakwaan sepanjang hidup kita, sehingga Allah memberikan kenikmatan yang sangat banyak baik di dunia maupun di akhirat. Anak sekalian, barangkali itu merupakan kajian kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya, dapat kita simak dengan baik,
kita aplikasikan dalam kehidupan, dalam arti takwa kepada Allah sepanjang hayat kita, maka mudah-mudahan Allah memberikan lindungan kepada kita sekalian. Demikian, kalau ada hal yang kurang-kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.